Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, tak terasa kita memasuki minggu ketiga bulan November 2020. Kita berharap semua jemaat berada dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saat ini saat yang indah, kita bisa beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berikan hati yang bersyukur kepada Tuhan, pujian yang terbaik bagi Dia, dan penyembahan yang dari hati kita. Saya percaya ini semua menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kalau kita boleh ada kembali pada minggu ini untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua, baik kita semua yang ada di rumah, dimanapun yang mengikuti ibadah pada hari ini, semua akan diberkati Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati, kita percaya bahwa kita ketika hidup di dalam Tuhan ada begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Mari kita angkat satu pujian. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Jalan bersama
sukacita boleh melimpah hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari saat ini kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan rasa rindu kita kepada Dia. Saya percaya walaupun di masa-masa sekarang ini mungkin ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan selalu menuntun kita, penyertaan yang sempurna sekalipun kita ada dalam lembah kelam. Amin saudara. Mari saat ini saya mengajak setiap kita mengangkat pujian ini. Kita mau nyatakan, Yesus juru selamatku, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Angkat pujian ini dengan lembut, katakan dengan iman. Syukur bagimu Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, berlindung
Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan Yesus boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Inilah korban syukur kami Tuhan, dalam segala keadaan kami saat ini. Kami mau datang untuk memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai dupa yang harum Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa ada bersama kami Tuhan. Engkau menuntun langkah kami, bahkan Engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh beribadah sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap pikiran kami, hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau melayakkan hati kami ini Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu, supaya kami boleh layak Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang mulia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Melanie Fu Tuhan. Urapi dia Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi perkataannya itu adalah isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah kembali. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran pesan Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi baik hamba, baik semua yang mendengar, supaya kebenaran pesan firman-Mu ini bisa kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami mengucap syukur atasnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara, hari ini kita akan membahas hidup yang mempunyai tujuan. Hidup yang mempunyai tujuan adalah salah satu cara supaya hidup kita menjadi bermakna. Apakah hidup yang mempunyai tujuan itu sesuai dengan Alkitab? Tentu saja itu sangat alkitabiah, sesuai dengan pesan Tuhan. Dan saudara, kita akan lihat kebenarannya di dalam salah satu ayat yang akan saya bacakan, yaitu Filipi 3 ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Itulah yang diucapkan oleh Rasul Paulus, di mana hidupnya mempunyai tujuan di dalam Tuhan. Kita telah tahu bahwa tujuan umum hidup orang percaya harus memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Jadi saudara, bukan hanya kita sebagai kewajiban untuk memuliakan Tuhan karena Dia memang Allah yang mulia, tapi kita juga diberi kesempatan bisa menikmati Tuhan, bahkan segala kebaikan dan berkat-berkat-Nya. Kita akan lihat saudara, kalau itu tujuan umum, maka ada tujuan yang spesifik. Tujuan yang spesifik dari murid Yesus ada dua. Yang pertama yaitu tujuan untuk persiapan kekekalan. Dan yang kedua tujuan untuk hidup di dunia ini. Apa saja itu saudara yang dimaksudkan? Nanti kita akan mendengarkan tujuan untuk persiapan kekekalan yang dibawakan oleh Pastor Anugrah Saron. Mari saudara, kita akan dengarkan. Halo saudara-saudari sekalian dan jemaat yang ada di rumah. Saya akan melanjutkan dengan mengapa hidup kita harus mempunyai tujuan. Karena tujuan memberi kita makna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa adanya suatu tujuan dalam kehidupan kita, kita tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mengambil keputusan, untuk membagi waktu kita, dan untuk menggunakan sumber daya yang ada di dalam kita. Jadi begitu bermaknanya dan begitu pentingnya untuk kita mempunyai tujuan hidup. Nah, kita sebagai orang percaya mempunyai Allah yang hidup. Tanpa Allah, kehidupan kita tidak mempunyai tujuan, dan tanpa tujuan, kehidupan kita tidak bermakna. Kehidupan kita tidak memiliki arti atau harapan. Bahkan saudara-saudari, di dalam Alkitab setidaknya ada dua contoh yang mengutarakan keputusasaan. Karena apa? Karena tidak adanya harapan, tidak adanya tujuan hidup yang jelas. Yaitu dari Yesaya dan Ayub.
Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 4 berkata, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Lalu Ayub juga mengutarakan hal yang serupa Bapak Ibu. Dia berkata, "Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan." Tragedi terbesar dalam kehidupan kita bukanlah kematian Bapak Ibu Saudara, namun kehidupan yang tanpa tujuan. Dr. Bernie Siegel, seorang dokter spesialis kanker yang terkenal, dia berkata dan dia mempunyai suatu hal yang unik. Dia berkata seperti ini, kira-kira saya bisa memperkirakan pasien kanker mana yang mempunyai kehidupan yang lebih panjang dengan hanya bertanya seperti ini kepada pasien kanker. Dia bertanya, apakah kamu mau hidup 100 tahun? Bagi para pasien yang menjawab iya, dia bisa tahu bahwa ini adalah pasien-pasien yang memiliki kesempatan hidup lebih baik, lebih banyak daripada orang-orang yang tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Nah saudara-saudari, tentunya tujuan hidup kita berbeda-beda dari satu orang dan orang yang lain. Dan tentunya spesifik dari seorang dengan yang lainnya. Namun semuanya itu harus kita dasarkan kepada kemuliaan Tuhan. Harus kita mengarah kepada kemuliaan Tuhan saja. Contoh, sebagian besar dari kita pasti sudah mengenal dengan seseorang yang bernama Mother Teresa atau Ibu Teresa. Yang begitu sangat terkenal, dia mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Salah satu mewawancara Mother Teresa, dia berkata, "Ibu Teresa, mengapa kamu bisa sedemikian rupa seperti ini?" Dia berkata, "Tuhan Yesus sudah memanggil hidupku dan aku sudah mempunyai tujuan hidup yang jelas bahwa aku harus mengabdikan diriku kepada orang lain." Tujuan hidup yang seperti ini bukan hanya sudah jelas, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita masuk ke dalam tujuan spesifik dari murid-murid Yesus. Dari orang-orang percaya, yaitu kita, saya dan saudara-saudari sekalian. Yang pertama, yaitu tujuan persiapan kekekalan dengan cara, nah ini Bapak Ibu, beribadah dan melayani. Beribadah saudara-saudari, saat kita masih bisa berkumpul sebelum masa pandemi. Kita bisa beribadah secara korporat seperti dulu. Kita menghabiskan kira-kira waktu sekitar 1-2 jam untuk beribadah. Tapi apakah hanya 2 jam ini kita beribadah? Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah, masih ingatkah kita dengan sharing dari Pastor Mimi beberapa minggu yang lalu? Bahwa ada 8 aspek dalam kehidupan kita yang bisa kita serahkan kepada Tuhan, yang bisa beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, kehidupan beribadah kita tidak hanya 2 jam atau 1 jam saja seperti zaman sekarang ini. Bapak Ibu menyaksikan atau mengikuti kebaktian online. Tetapi kehidupan beribadah kita jauh lebih daripada itu. Yang berikutnya yaitu melayani Tuhan. Tentunya melayani Tuhan bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Namun ada satu hal spesifik yang bisa kita lakukan dalam melayani. Yaitu apa? Yaitu di dalam gereja lokal kita. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah melalui gereja lokal, maka pelayanan kita menjadi lebih terarah. Lalu maka akan timbul pertanyaan, loh mengapa harus di gereja lokal? Mari kita akan membahasnya lebih mendalam. Poin A. Gereja lokal mengeluarkan Anda dari keterasingan yang mementingkan diri sendiri. Belajar memperhatikan orang lain, belajar untuk saling mengasihi. Gereja lokal, kalau kita ibaratkan itu seperti ruangan kelas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk belajar bagaimana bergaul dengan baik di dalam keluarga Allah. Sebagai anggota yang aktif di dalam kelas tersebut. Anda dan saya belajar untuk memperhatikan orang lain dan ikut merasakan pengalaman mereka. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata, "Karena itu, jika satu anggota menderita,
semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Yang berikutnya, gereja lokal membantu Anda mengembangkan otot-otot rohani. Untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani kita sendiri. Untuk bertumbuh, selain dari Alkitab, kita juga butuh orang-orang percaya di sekeliling kita. Saudara-saudari, lebih dari 50 kali dalam perjanjian baru, frasa saling atau seseorang akan yang lain digunakan. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu sama lain, saling mendoakan, saling lagi, saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi salam satu dengan yang lain. Amsal berkata begini Bapak Ibu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Poin berikutnya, gereja lokal membantu menjaga Anda dari kemunduran. Oh yes, gereja lokal memberi perlindungan rohani. Tidak seorang pun dari kita kebal terhadap pencobaan. Allah mengetahui hal ini sehingga Ia memberi kita sebagai individu yang saling bertanggung jawab, saling menjaga agar kita tetap pada jalur yang benar. Contoh, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar juga berita yang baru-baru ini terjadi. Seorang lead pastor yang cukup terkenal dari kota New York, Amerika Serikat. Ternyata dia jatuh dalam hal perselingkuhan. Nah, di kota New York cukup geger akan hal ini. Alkitab mengajarkan, tetapi nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, ini Bapak Ibu, karena tipu daya dosa. Poin berikutnya, gereja lokal membantu misi Kristus di dunia ini. Gereja lokal adalah alat dari Allah di dalam dunia kita. Pada saat Yesus hidup di bumi, pada saat Yesus hidup yang masa lalu, Allah bekerja melalui tubuh jasmani Yesus itu sendiri, tubuh jasmani Kristus. Sekarang, saat ini, Dia menggunakan tubuh rohaninya, yaitu gereja lokal yang adalah alat Allah di muka bumi ini. Oke saudara, tadi kita telah mendengar penjelasan untuk tujuan persiapan kekekalan, maka kita harus menjalankan ibadah dan melayani dengan seimbang di dalam gereja lokal. Dan yang kedua, tujuan spesifik yaitu tujuan untuk hidup di dunia ini. Manusia harus mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya masing-masing saudara di dunia ini. Sehingga pencapaiannya tidak sulit untuk diukur. Karena itu saudara, banyak orang yang hidupnya asal mengalir. Hidupnya hanya demikian-demikian saja. Kita harus mempunyai tujuan. Banyak orang bilang tujuan hidup saya ingin bahagia. Nah saudara, apa yang membuat hidup kita bisa bahagia? Kemudian ada orang yang tujuannya ingin pintar. Apa yang dimaksud dengan pintar di sini? Segi mana yang saudara anggap itu pintar? Lalu ada orang juga yang ingin kaya dan sebagainya. Apa saudara yang dimaksud dengan kaya? Semua tujuan-tujuan itu masih terlalu abstrak dan sangat luas. Itu sebabnya setiap orang harus membuat tujuan dengan metode SMART. Ini adalah metode yang sudah umum di mana kita bisa mencapai tujuan hidup kita masing-masing selama kita di dunia ini, tentu dengan bersama Tuhan. Maka saudara, SMART ini pasti kita bisa gapai. Apa itu SMART saudara? Mari kita lihat saudara. SMART itu singkatan dari yang pertama. S-nya adalah spesifik. Spesifik atau jelas. Buatlah tujuan yang jelas, tidak abstrak dan mudah dimengerti. Contohnya, saya ingin sukses. Itu masih abstrak saudara. Kalau begitu yang jelasnya gimana? Misalnya, saya ingin menyelesaikan S2 atau S3 saya dalam bidang sosiologi mulai dari hari ini sampai 4 tahun ke depan.
Atau misalnya dalam waktu 2 tahun ini saya ingin punya sebuah restoran. Nah saudara, itu yang lebih jelas atau spesifik. Yang kedua yaitu M, singkatan dari measurable atau dapat diukur. Pengukuran akan memberi bukti tentang apa yang sudah dan belum dicapai. Contohnya saudara, saya ingin sehat. Nah itu ukurannya masih belum jelas saudara. Ukurannya yang jelas kalau saya ingin sehat berarti misalnya saya harus berolahraga minimal setengah jam sehari selama 4 hari dalam 1 minggu. Atau saya menjaga berat badan saya di 65 kilo dengan diet yang seimbang. Nah saudara, itu adalah contoh tujuan yang dapat diukur. Kita lihat lagi saudara, tujuan yang berikutnya lagi. A, singkatan dari achievable. Achievable itu saudara berarti dapat dicapai. Jangan terlalu muluk-muluk, tetapi bukan berarti sederhana saja. Contohnya, saya ingin tujuan hidup saya melakukan penginjilan atau misi sampai ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Semua dari Sabang sampai Merauke saya nanti akan kunjungi untuk penginjilan. Nah saudara, itu masih belum dapat dicapai. Harus lebih dijelaskan, misalnya dalam waktu 20 tahun ke depan saya harus bisa menginjil sampai seluruh pelosok daerah di Indonesia. Saya akan datangi, saya akan injili. Yang berikutnya lagi R, singkatan dari realistik atau masuk akal. Tetapkan tujuan yang logis. Misalnya saudara, tujuan hidup saya ingin mendaki Gunung Everest dan menjelajah tempat-tempat di pegunungan Himalaya. Nah saudara, itu masih belum masuk akal, apalagi untuk zaman seperti ini. Maka saudara bisa membuat yang lebih masuk akal. Setidaknya sekali dalam hidupku saya pernah mendaki Gunung Everest. Nah saudara, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, T-nya adalah singkatan dari timely atau tepat waktu. Gunakan sebagai sumber daya, waktu itu sebagai sumber daya, dan semakin tepat waktu kita mencapai tujuan kita, maka akan semakin banyak tujuan yang bisa dicapai. Orang yang punya tujuan biasanya nggak bermales-malesan saudara. Kalau orang yang punya tujuan. Tapi ada orang yang rajin tidak memiliki tujuan saudara. Nah ini sayang saudara. Ini harus dimanfaatkan apalagi bersama Tuhan. Kalau saudara sudah rajin bertanggung jawab, ayo mari kita tetapkan tujuan hidup kita. Orang-orang yang sederhana pun harus memiliki tujuan. Ingat gak saudara ketika khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang Margaret Hawk Harry. Dia hanya seorang pembantu, dia sederhana. Namun dia mempunyai tujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Sampai akhirnya dia mempunyai sebuah pabrik roti yang besar di New Orleans saudara. Itu adalah contoh orang pasti harus punya tujuan hidup. Contoh yang lainnya lagi, Pastor Fu saudara. Ketika dia masih hidup, dia sebagai gembala merangkap dosen. Dosennya ini saudara bukan hanya sekedar ngajar untuk mendapatkan uang saudara. Kadang-kadang gak mendapatkan uang. Tapi apa saudara yang dia lakukan? Yaitu dia membagikan ilmunya. Salah satu contoh kalau saudara lihat di Radar Bogor tanggal 13 Oktober 2018 atau 13 September 2016 atau di tanggal-tanggal yang lain ada beberapa di mana Pastor Fu itu saudara menjadi narasumber dari peristiwa-peristiwa sosiologi yang ada di kota Bogor dan sekitarnya. Jadi saudara ini contoh bahwa hidup kita, tujuan hidup kita membuat hidup ini jadi bermakna. Belum lagi Pastor Fu pada saat itu juga dia memuridkan beberapa orang. Di antaranya saudara Pak Poli dari GKPB Ambon saudara, itu bagaimana dia dulu dimuridkan saudara oleh Pastor Fu sendiri. Nah saudara ada contoh lagi, saya di sini membawa contoh. Pastor Antoni Mulyadi dan Pastor Yuli istrinya dari MDC Magelang saudara. Mereka itu tinggalnya rumahnya di kaki Gunung Merapi saudara. Saya pernah menginap di sana sehingga saudara
Pastor Antoni Mulyadi ini dia punya cita-cita, pengen punya perkebunan. Dia pengen usaha agro, saudara. Nah, karena itu dia menerapkan juga tujuan SMART tadi, saudara. Nah, apa yang dia terapkan? Misalnya spesifik, dia keinginannya Pastor Antoni ini pengen punya kebun organik dan dipasarkan sendiri. Dimulai dari tomat cherry. Kemudian M-nya measurable, tanah kebunnya disewa dulu karena dia mula-mula nggak punya modal uang, saudara. Hanya sedikit sekali, saudara. Dia sewa dulu dan itu sudah diperhitungkan, juga petani-petaninya juga masih disewa, saudara. Kemudian A-nya itu achievable, itu saudara dia berpikir tomat cherry itu yang paling bisa dijangkau. Dan tomat cherry itu cocok dengan iklim dan tanah yang ada di sekitar Magelang. Kemudian tujuannya juga realistik, saudara. Rumah mereka berada di bawah kaki Gunung Merapi dan udah jelas mereka banyak kenalan petaninya, saudara. Sehingga mereka mudah untuk bergerak. Kemudian T-nya yaitu mereka mempunyai rencana perhitungan waktu, saudara. Saudara lihat ini gambarnya ya, Pastor Antoni itu udah sering khotbah di kita dan itu adalah istrinya adalah Ibu Yuli, saudara ya. Saya akan kasih lihat lagi gambar yang lain karena saya pernah mengunjungi juga ke kebunnya di bawah kaki Gunung Merapi. Saudara lihat itu Pastor Antoni sendiri turun tangan bekerja untuk menanam bibit-bibit tomat cherry. Lalu kemudian kita lihat lagi setelah beberapa lama tomat cherry-nya berhasil, saudara, tentu dengan ketekunan, saudara. Lihat lagi, saudara, ini adalah Ibu Yulinya itu sedang memetik, saudara, itu semacam buah-buahan juga yang ada di kaki gunung itu, saudara ya. Dan kemudian setelah itu mereka berkembang lagi dengan strawberry, saudara. Saya juga pernah lihat stroberinya bagus-bagus dan ini tomat cherry hasil panennya, saudara. Ini tomat cherry hasil panennya. Nah, setelah itu saudara 15 tahun kemudian mereka akhirnya saudara bisa membeli sebidang tanah seluas kira-kira 5 hektar. Bidang tanah itu saudara dijadikan restoran, saudara. Namanya Bram Restoran. Mengambil dari nama anak mereka, saudara. Nah, luas tanah itu digarap sedikit demi sedikit, saudara. Dan kemudian di dalamnya juga dibangun menjadi restoran yang bagus, saudara. Di mana produk-produknya itu memakai sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasal dari kebun mereka, saudara. Jadi menu-menunya disesuaikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di sekitar restoran tersebut, saudara. Saudara lihat ini ada lagi ruangannya yang terus mereka renovasi, tahun demi tahun direnovasi semakin baik. Nah, ini ada cerita yang khusus, saudara, di tengah pandemi ini. Bukannya mereka tidak mendapat tantangan, mereka mendapat tantangan. Pada bulan Maret itu akhirnya, saudara, restorannya itu tutup, saudara. Karena semua pegawainya pun mereka tidak bisa gaji lagi, tidak ada yang datang, saudara, ke tempat restoran tersebut karena mereka berada di bawah kaki gunung, saudara ya. Jadi betul-betul pada waktu itu katanya minus pendapatan mereka, saudara. Mereka sungguh-sungguh merasakan pandemi yang sulit juga. Namun, saudara, karena bersama Tuhan gak pernah ada perkara yang mustahil. Mereka terus berdoa sambil rajin bekerja bercocok tanam. Apa aja yang mereka bisa kerjakan, mereka kerjakan sebaik-baiknya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Ibu Yuli habis berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kami sekeluarga bukan orang yang pemalas. Kami orang yang rajin, Tuhan. Anak-anak saya pun membantu saya, Tuhan. Oh Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Nah, saudara, siang harinya tiba-tiba, saudara, ada seorang ibu menelpon dia. Dia bilang, Yuli, kamu tidak mau jual buah-buahan atau sayur-sayuran yang yang tidak ada di kota Magelang. Nah, ini ada kawan saya yang ternyata menjual jeruk hanya dalam waktu 2 jam. Dia bisa jual 200 kilo
jeruk saudara. Dan itu laku sekali karena orang memerlukannya untuk musim ini. Coba Yuli katanya. Nah di situ Ibu Yuli kemudian dikasih hikmat penerangan sama Tuhan. Yuli, kamu harus jual tomat cerimu, kamu harus jual sayur ini, sayur itu. Ditunjukin saudara sama Tuhan. Nah ini saudara sayur-sayurannya yang dia akhirnya kumpulkan. Dia beli bukan hanya dari kebunnya sendiri, dia beli dari kebunnya orang lain. Dia packing dengan baik saudara. Dan hari itu dia bilang, dia mulai menawarkan saudara lewat WhatsApp saudara. Dan dia sangat terkejut betapa banyak yang pesen saudara, sampai ratusan orang pesen kepada dia saudara di sekitar Magelang. Dan hari ini saudara, Ibu Yuli bilang dia sudah mengirim sayur-sayuran dan buah-buahan itu saudara, terutama yang organik itu saudara sudah punya reseller di Semarang, di Solo, di Jogja. Nah saudara lihat, ini adalah pekerjaan campur tangan Tuhan. Ketika kita punya tujuan saudara, dan ketika kita enggak males saudara, Tuhan pasti berkati tujuan hidup kita. Kesimpulannya saudara, tujuan spesifik kita sebagai murid Yesus, tujuan untuk persiapan kekekalan dan tujuan untuk kehidupan di dunia ini. Kedua hal tersebut bila dijalankan dengan seimbang akan memberi makna dalam hidup ini. Terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Orang-orang sederhana, bahkan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak remaja sekalipun, ayo kita miliki tujuan dalam hidup kita. Apa yang akan kita capai dengan tujuan itu supaya hidup kita bermakna. Saya percaya Tuhan Yesus bersama kita, Dia akan kasih pertolongan dan hikmatnya kepada kita. Demikianlah pesan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya pujian penyembahan yang kita naikkan dan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu mendatangkan kekuatan buat kita semua. Sebagai ucapan syukur, persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja dapat Bapak Ibu kirimkan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu juga dapat kirim melalui transfer via OVO dan GoPay, yaitu dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar saudara. Jadi, untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening BCA atau transfer melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan untuk kita berkumpul di gedung gereja. Oleh karena itu, kebaktian dan seluruh kegiatan gereja dilakukan secara online. Oleh karena itu, hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 November, ibadah dilakukan juga secara online. Disiarkan melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah dilayani oleh Pastor Petrus Nawawi. Ibadah dapat mulai diakses pada hari Sabtu pukul 17 WIB. Doa jemaat Rabu online secara rutin kita lakukan setiap hari Rabu sore pukul 18.30 WIB. Doa jemaat ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC, Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password serta link YouTube dapat Bapak Ibu lihat di layar. Doa Fajar juga kita lakukan secara online setiap hari Senin pagi pukul 5.30 WIB. Doa Fajar dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC, Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password bisa dilihat di layar. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh seluruh kesan. Mari teman-teman, kita terus melakukan penjangkauan jiwa baru seperti yang dilakukan oleh beberapa teman kita. Teman-teman kita melaporkan hadirnya jiwa-jiwa baru dalam kesan online. Apabila menemui kendala, dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing.
Dalam rangka menyambut Natal kita tahun ini, akan ada program pembagian sembako untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi jemaat yang mau menyumbang sembako atau dalam bentuk dana, dapat menghubungi Bapak Willy atau Ibu Wiwin sebagai Ketua Natal tahun ini, atau juga bisa menghubungi sekretariat. Kembali kami mengingatkan untuk seluruh jemaat untuk tetap tinggal di rumah, melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Agnes Tupamahu. Saya ikut DK di Bogor, angkatan ke-60. Latar belakang saya terlahir dari keluarga Kristen yang aktif melayani, yang aktif melakukan kegiatan gereja, tapi tidak mengerti sama sekali apa arti pelayanan yang sebenarnya. Saya dulu pernah sekolah Alkitab. Saya dan suami bergabung di MDC Bogor dengan cara searching di Google. Dan kami aktif dalam kesan dan kebaktian di tempat ini. Dan saya memutuskan untuk ikut DK dengan kemauan sendiri. Ketika saya ikut DK, ada hal-hal rohani yang saya dapatkan. Hati saya benar-benar dibentuk Tuhan. Hati saya dilembutkan Tuhan. Dibentuk seperti gelas yang siap diisi dengan air. Semua pelajaran DK sangat luar biasa. Namun ada satu yang sangat berkesan di hati saya, yaitu dari pelajaran MKA, menghadirkan kerajaan Allah. Bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Bukan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, kegiatan gereja. Tapi harus sibuk dengan perubahan karakter kita. Harus sibuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya semakin aktif kunjungan dengan kesan saya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari ikut dalam kelas DK. Pasti ada pengalaman-pengalaman rohani di sana. Selamat bergabung di kelas DK selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Metieni. Saya mengikuti DK angkatan 60 di Bogor. Saya menikah, suami pertama orang Jepang. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya menikah yang kedua kali dengan orang Swiss dan sudah bercerai. Dulu saya Kristen KTP. Saya tahu hanya namanya Tuhan Yesus saja. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke paranormal, saya takut mati. Hidup saya kosong, hanya ngejalanin saja. 22 tahun saya hidup di Swiss dan saya memutuskan kembali ke Indonesia. Saya janji setiba saya di Indonesia, saya mau mencari Tuhan yang benar. Saya diajak teman ke MDC. Saya mengikuti Alpha dan DK. Di DK, pelajaran 1 tentang keselamatan. Saya baru tahu keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus, bukan paranormal dan dukun. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus tinggal di hati saya. Saya yakin menerima hidup kekal dan tidak takut mati. Saya merokok 52 tahun dan susah untuk dilepaskan. Sebelum pelepasan, saya berdoa dan puasa. Kebesokannya, saya lepas rokok sampai sekarang. Ayo Bapak Ibu ikut DK, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus berpesan, janganlah takut. Engkau pasti sembuh. Engkau pasti sembuh. Iman kita akan bertumbuh dengan lebih lagi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. When I found your love, you brought my world
called to life and opened up my eyes to see your heart for mine. I thought I knew what freedom It's got a hold on me. Your presence is sweetest. My heart can't help but praise you more, my Jesus. Where your spirit is, I am free. Where your spirit is, I am free. Hari ini saudara, kita bersyukur sudah bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan tim pemusik dan pemuji dari MDC Depok. Pasti semua sudah diberkati. Demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan bahwa hidup kita harus mempunyai tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus mempunyai tujuan yang spesifik sehingga hidup kita menjadi bermakna di tengah dunia yang gelap seperti ini. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan ditutup oleh doa, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Mari semua yang di rumah sama-sama menyanyikan lagu ini. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu. Kami mengucap syukur sekalipun dalam keadaan terbatas. Hati kami dan jiwa kami tetap boleh melekat kepadamu. Ini adalah kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang menguatkan setiap iman kami. Biarlah Tuhan, satupun di antara kami tidak ada yang menjadi kendor rohaninya. Biar semua tetap mempunyai roh yang menyala-nyala di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau terus memuliakan, mempunyai tujuan hidup yang bermakna, tujuan hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hidup kami di tengah sesulit apapun Tuhan, kami tetap ingat kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap berlari-lari memperoleh hadiah yang Engkau telah sediakan bagi kami semua. Tuhan, Engkau sangat baik ya Bapa. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat, baik yang ada di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Engkau memberkati semua jemaat yang sudah sama-sama beribadah Tuhan. Biarlah ya Bapa, berkat rohani di dalam surga tercurah bagi semua yang mengikuti ibadah ini. Demikian juga berkat jasmani akan mengikuti kami. Kebajikan, kemurahan mengikuti seumur hidup kami. Jikalau ada jemaat yang lemah tubuh, yang sakit pada hari ini, kami berdoa dengan sehati, oleh bilur Yesus jadilah sembuh, oleh kuasa darah Yesus
Engkau memberi kesehatan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau meng-covering semua keluarga kami masing-masing, mulai dari anak bayi sampai kepada orang tua. Biarlah Tuhan perlindungan darah Yesus atas setiap keluarga kami, sehingga kami dijauhkan dari segala COVID Tuhan, dari segala penyakit apapun Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami ada dalam proteksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga setiap usaha-usaha jemaat, semua dibuat berhasil ya Bapa, sehingga kami bisa kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara semua kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.